Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Hidayatul Wahidah, NIM 193141105, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 3D. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penelitian agama dan model-modelnya. Penelitian atau research adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Penelitian dipandang sebagai kegiatan ilmiah karena menggunakan metode keilmuan, yakni gabungan antara pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Pendekatan rasional memberikan kerangka pemikiran yang koheren dan logis, sedangkan pendekatan empiris merupakan kerangka pengujian dalam memastikan kebenaran. Kemudian agama. Menurut Harun Nasution menunjukkan pendapat yang mengatakan bahwa agama merupakan wahyu, tidak dapat menjadi sasaran penelitian ilmu sosial, dan kalaupun dapat dilakukan harus menggunakan metode khusus yang berbeda dengan metode ilmu sosial. Agama mengandung dua kelompok ajaran. Yang pertama, ajaran dasar yang diwahyukan Tuhan melalui para rasulnya kepada masyarakat manusia. Kemudian yang kedua, menurut Harun Nasution, pengertian agama yang kedua dapat dijadikan sebagai objek penelitian tanpa harus menggunakan metode khusus yang berbeda dengan metode yang lain. Dapat disimpulkan bahwa penelitian agama bukanlah meneliti hakikat agama dalam arti wahyu, melainkan meneliti manusia yang menghayati, meyakini, dan memperoleh pengaruh dari agama. Dengan kata lain, penelitian agama bukan meneliti kebenaran teologi atau filosofi, tetapi bagaimana agama itu ada dalam kebudayaan dan sistem sosial berdasarkan fakta atau realitas sosiokultural. Kedudukan penelitian agama adalah sejajar dengan penelitian-penelitian yang lain. Yang membedakannya hanyalah objek kajian yang ditelitinya. Selanjutnya, Otto Muller mengutip pendapat Middleton, guru besar antropologi di New York University. Middleton berpendapat bahwa penelitian agama berbeda dengan penelitian keagamaan. Penelitian agama di sini lebih mengutamakan pada materi agama, sehingga sasarannya terletak pada tiga elemen pokok, yaitu ritus, mitos, dan magic. Kemudian, penelitian keagamaan lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem atau sistem keagamaan. Perbedaan antara penelitian agama dengan penelitian keagamaan tersebut membedakan jenis metode penelitian yang diperlukan. Penelitian agamanya adalah sebagai doktrin, pintu bagi pengembangan suatu metodologi penelitian tersendiri sudah terbuka. Bahkan, sudah pernah ada yang merintisnya. Adanya ilmu usul fikih sebagai metode untuk istinbat hukum dalam agama Islam dan ilmu mustalah al-hadis sebagai metode untuk menilai akurasi sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian penelitian keagamaan, sasarannya adalah agama sebagai gejala sosial. Kita tidak perlu membuat metodologi penelitian tersendiri, cukup dengan meminjam metodologi penelitian sosial yang sudah ada. Dalam pandangan Middleton, penelitian agama Islam adalah penelitian yang objeknya substansi agama Islam, kalam, fikih, akhlak, dan tasawuf. Sedangkan penelitian keagamaan yang objeknya adalah agama sebagai produk interaksi sosial. Selanjutnya adalah model penelitian keagamaan, yaitu analisis sejarah. Sosiologi tidak memusatkan perhatiannya pada bentuk peradaban tahap permulaan pada waktu tertentu, tetapi menerangkan realita masa kini
realita yang berhubungan dengan kita. Dalam hal ini, sejarah hanya sebagai metode analisis atas pemikiran bahwa sejarah dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur yang mendukung timbulnya suatu lembaga. Pendekatan sejarah bertujuan untuk menemukan inti karakter agama dengan meneliti sumber klasik sebelum dicampuri dengan yang lain. Sejarawan cenderung menyajikan detail dari situasi sejarah tentang sebab akibat dari suatu kejadian. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.